Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an dimanapun antum dan antuna berada pada saat yang berbahagia ini. Kembali kita bertemu dalam acara kajian kitab kita, kitab Syakhsiyatul Muslim. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan untuk menyegarkan ingatan kita semua bahwa pembahasan sebelumnya ya, itu sudah kita sampai kepada poin yang kelima ya, atau yang keenam itu terkait dengan hammuhu mardhatu rabbih. Hammuhu mardhatu rabbih. Tujuan terbesar seorang muslim itu adalah keridhaan Rabbnya. Ya, ini perlu saya ingatkan kembali para pemirsa Salam TV, para pecinta kajian kitab kita Syakhsiyatul Muslim. Ini judul besar kita masih yaitu Al-Muslimu ma'a Rabbih. Seorang muslim bersama Rabbnya. Apa saja poin-poinnya itu sudah kita sebutkan ya. Mukminun yaqidun. Seorang mukmin itu senantiasa dia waspada, ya, tidak lalai, ya, senantiasa dia ingat kepada kepada kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya. Kemudian muti'un amra rabbih, dia selalu taat dan patuh terhadap perintah Rabbnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu yash'uru bi mas'uliyatihi an ra'iyatihi. Dia senantiasa merasa bertanggung jawab penuh terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat yaitu radin bi qada'illahi wa qadarihi. Dia selalu ridha, senang, ya, rela dengan qada'illah, dengan keputusan dan ketetapan Allah. Yang keempat yang kelima maksud saya adalah awab. Yaitu awab apa? Yaitu selalu dia rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang keenam yaitu hammuhu mardhatillah, mardhati rabbih. Ya, ini tujuan terbesarnya adalah keridhaan Rabbnya. Ini sudah kita bahas separuh lah begitu. Sekarang kita akan lanjutkan separuh berikutnya atau setengah berikutnya. Jadi intinya kemarin itu adalah bahwa seorang muslim yang sejati itu, seorang muslim yang memang taat itu adalah mengkedepankan mardhatu rabbih. Dia tujuan terbesarnya adalah keridhaan Rabbnya. Keridhaan Rabbnya. Maka di sini disampaikan bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallahi bi sakhatin nasi kafahullahu ma'unatan nas, wa manil tamasa ridan nasi bi sakhatillahi wakalahullahu ilan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemurkaan manusia, artinya gara-gara dia mencari ridha Allah, manusia pun marah kepadanya. Manusia pun tidak suka kepadanya. Berapa banyak manusia yang kadang-kadang tidak suka dengan penampilan kita. Karena kita sudah menutup aurat. Karena kita berjenggot. Karena kita tidak isbal umpamanya. Yaitu celananya di atas mata kaki. Atau karena dia bercadar umpamanya. Atau karena dia menegakkan ibadah sholat 5 waktu. Atau karena dia suka berinfak dan seterusnya dan seterusnya. Ada kadang-kadang orang benci seperti itu. Nggak suka. Ya. Dibilangnya kita sok soleh lah. Sok alim lah. Ya, kita dianggapnya karena kita mungkin orang yang tidak kaya ya. Tapi kita rajin berimpak umpamanya. Oh, udah pun tak punya, sudah miskin umpamanya, tapi tetap impak dan seterusnya. Ini kadang-kadang ada. Ya, ini kadang-kadang ada seperti ini. Oleh karena itu, dia tidak peduli itu. Kenapa? Karena dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitulah dia, maka Allah semua cukupkan kebutuhannya terhadap manusia. Allah akan penuhi dia. Karena dia mengedepankan ridha Allah. Tapi sebaliknya, orang yang mencari ridha manusia, yang dicari adalah ridha manusia, bukan ridha Rabbnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mencari keridhaan manusia, tapi dengan mengorbankan apa?
dengan mencari kemarahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia demi mencari keridhaan manusia, dia enggak peduli melanggar syariat Allah. Ya, yang penting manusia senang, dia enggak peduli apakah Rabbnya senang apa tidak. Tidak peduli itu. Apa yang terjadi? Wakalahullahu ilan nas. Maka Allah wakilkan dia, serahkan dia kepada manusia. Artinya urusannya di tangan manusia itu. Bagaimana manusia bisa memberikan segala kebutuhan, segala hak-haknya, segala keinginannya? Tidak. Yang memberikan kita kebutuhan, keperluan, yang mengabulkan segala permohonan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak bisa lepas sedetik pun dari rahmat dan karunia dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita gara-gara mencari ketenaran, popularitas ya, untuk mencari orang semua senang kepada kita itu dengan mengorbankan syariat Allah Azza wa Jalla, ini tidak benar. Maka ada pepatah Arab sebagaimana sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah sebuah tujuan yang enggak pernah tercapai. Enggak pernah tercapai. Mungkin satu kampung ini ridho, senang sama kita, kampung sebelah enggak senang. Mungkin 5 orang yang teman kita, 3 yang ridho, 2 yang enggak. Kan bisa jadi begitu. Ya, tetapi ridhollahi ghayatun tudrak. Tetapi mencari ridho Allah itu adalah ghayatun, sebuah tujuan yang bisa dicapai. Karena Allah Azza wa Jalla al-Ahad, ya. Dia Maha Esa, sendiri bisa kita cari keridhoannya. Tapi manusia ramai. Setiap kepala ada pendapat masing-masing. Oleh karena itu, ikhwati fillah, a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Maka hendaknya kita benar-benar memastikan diri kita selalu bahwa yang kita cari itu adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Maka selanjutnya kemarin dijelaskan bahwa seseorang itu kalau memang beginilah mauqifnya, beginilah sikapnya, beginilah prinsipnya, maka selalu dia menimbang setiap aktivitasnya itu, amalannya itu adalah dengan timbangan mardhatillah, dengan timbangan keridhaan Allah. Kalau Allah ridho dia jalan, kalau tidak dia akan berhenti. Dan dia konsisten di situ, istiqamah di situ. Tidak seperti ada sebagian orang yang kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak, ya. Rabu dia taat, Kamis tidak taat lagi, ya. Atau di malam saja dia taat, siangnya maksiat, atau siangnya maksiat, malam taat. Tidak demikian. Kenapa? Karena memang yang tujuan utama dia adalah mardhatillah. Selama itu mardhatillah, siang, malam, kapan saja pun selalu yang diutamakannya begitu. Inilah orang mukmin, seorang muslim yang sejati. Ya, seorang muslim yang memang diharapkan dalam Islam ini seperti itu. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini kita akan lanjutkan. Innal ladzina tarahum fil masjidi musallina khashi'ina thumma tarahum fis suqi yata'amaluna birriba أو تراهم في البيت أو الشارع أو المدرسة أو المنتدى لا يقيمون شرع الله على أنفسهم وزوجاتهم وأولادهم ومن يعولون يعانون نقصا واضطرابا في فهمهم وتصورهم لحقيقة هذا الدين المتكامل الذي يقود المسلم في أعماله كلها إلى حقيقة كبرى وهي مرضات الله wahya mardhatullahi azza wa jalla. Sesungguhnya orang-orang yang engkau melihat mereka, ya, sesungguhnya orang-orang yang engkau lihat mereka di masjid, musallin, mereka ini orang-orang yang salat. Khashiin, mereka ini orang-orang yang khusyuk, yang mereka salat dalam keadaan khusyuk. Kemudian thumma tarahum, kemudian engkau melihat mereka fisuq, di pasaran, di pasar, ya, di pasar ini, di pajak-pajak tempat jualan begitu, ya. Yata'amaluna birriba. Ternyata mereka ini adalah bertransaksi dengan riba. Artinya orang ini orang ini salat khusyuk, tapi ketika itu di masjid kan begitu. Tapi ketika kita dilihat dia di pasar, yang dilakukan transaksi riba. Begitu kan? Au tarahum fil baiti wasyari' awil madrasah awil muntada la yuqimuna syar'allahi ala anfusihim. Atau engkau melihat mereka ini, orang-orang seperti ini, di rumah atau di jalan atau di madrasah, di sekolah, au al-muntada, pertemuan-pertemuan, la yuqimuna syar'allah, mereka tidak menegakkan syariat Allah ala anfusihim, terhadap diri mereka, wa zaujatihim, istri-istri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka, wa man ya'ulun, dan siapa yang mereka tanggung, dia tanggung jawab mereka. Artinya apa? Mereka ini Islamnya itu hanya di masjid. Begitu. Jadi menegakkan syariat Allah itu hanya di masjid tok. Kalau di luar masjid ya
Nggak ada. Ini tidak benar. Ini yang dicari itu bukan keridhaan Allah. Keridhaan Allah itu nggak boleh separuh-separuh. Dalam pengertian di masjid ada jadi orang soleh, di luar masjid tidak jadi orang yang soleh, menjadi orang toleh. Ini tidak benar. Nah, seorang muslim itu senantiasa istiqomah sebagaimana kita sampaikan. Dimanapun, kapanpun, dia tetap yang diinginkannya adalah mardhatillah. Kalau seperti ini tipe-tipenya bukan seorang muslim yang sejati. Makanya saya nasihat ini kepada saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV yang menyaksikan acara kita ini. Hendaknya kita mampu untuk selalu istiqomah, selalu konsisten. Ya. Untuk bisa apa? Untuk bisa terus-menerus kita mencari ridha Allah. Kalau yang seperti ini tipenya, hanya dia di rumah, hanya di masjid saja dia dia taat, ya, dia soleh nampaknya. Di luar masjid udah nggak ada, ini tidak benar. Makanya orang kadang-kadang berdoa kepada Allah dengan nangis-nangis, tapi masih juga tidak berbakti kepada orang tua. Ya, masih berdoa kepada Allah dengan nangis-nangis, tapi masih saja dengan berinteraksi dengan riba dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak benar. Ya, jadi kita memang harus benar-benar seutuhnya begitu. Jadi seutuhnya lengkap begitu keislaman kita itu. Jangan hanya di beberapa tempat saja, ya. Yu'anuna naqsan wa tiraban fi fahmihim wa tasawwurihim. Mereka itu ada ada mengidap, ya. Ada mengidap penyakit lah begitu. Ada mengidap kekurangan wa tiraban dan kegoncangan di dalam pemahaman mereka dan di dalam mindset mereka, cara berpikir mereka. Jadi ada mereka ini orang-orang kalau yang seperti ini di masjid aja solehnya, di luar masjid enggak. Ini dikatakan mereka ini membawa penyakit, mengidap penyakit, ada kekurangan dan ada kegoncangan di dalam pemikiran mereka dan di dalam mindset mereka. Li haqiqati hadzal din, terhadap hakikat agama yang sempurna ini, yang membawa seorang muslim, yaqulul muslim, yang sesungguhnya agama ini membawa seorang muslim dalam mengarahkan seorang muslim dalam semua amalan-amalannya itu kepada hakikat yang besar. Apa itu? Mardhatullahi azza wa jalla, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa memang agama ini ya mengarahkan kita untuk apa? Mengarahkan kita untuk selalu mencari ridha Allah azza wa jalla. Ini hakikat agama. Nah, kalau orang yang seperti tadi kita sampaikan hanya di masjid saja dia taatnya, hanya di masjid saja dia solehnya, maka orang-orang ini mengidap penyakit, ada kekurangan dan kegoncangan dalam pemikiran mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap soleh itu hanya di satu tempat, tidak di tempat yang lain. Soleh itu hanya dari masjid. Kalau enggak di masjid ya jangan soleh, kan begitu lebih kurang. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Jadi agama itu enggak boleh ditinggal ya, selalu bersama seorang muslim. Maka seorang muslim itu kan yang menjadi tujuan terbesarnya itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya. Jadi kalau yang seperti tadi itu tidak benar, ya. Makanya seorang muslim senantiasa fayaj'aluhu yazinu kulla qadiyatin bimizani ridahu. Maka seorang muslim senantiasalah dia menjadikan timbangannya itu, setiap keadaan perkaranya adalah mizanu ridahu. Timbangannya keridhaan Rabbnya, gitu. Kalau itu diridhai oleh Allah lanjut, kalau tidak jangan. Itu tadi, kalau di masjid diridhai oleh Allah kan, perbuatan amal soleh iya. Di luar masjid, apa yang enggak diridhai oleh Allah? Banyak. Seperti tadi melakukan riba, membuka aurat, menghibah, namimah, ya, menzolimi orang lain. Ya, ini kan semuanya tidak diridhai oleh Allah SWT. Dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena yang dicari ridho Allah SWT, tidak pandang tempat begitu. Ini kadang-kadang sebagian orang kan begitu. Kalau dia lagi di kampungnya, masya Allah soleh. Kalau di luar kampungnya lagi sapar dia, ini. Makanya kata para ulama, tandai orang itu akan nampak aslinya, lihat ketika dia sapar dan lihat bagaimana ketika dia bertransaksi dagang. Kalau kedua-duanya ini soleh dia, dalam transaksi dagang dia soleh, dia jujur, dia amanah, dan dalam saparnya juga dia istiqomah orangnya, tidak hanya di kampungnya aja dia soleh, di luar kampungnya nggak soleh, ini tidak benar. Ya, jadi untuk menguji seorang itu benar nggak nih keimanannya. Jangan-jangan keimanannya kamuflase. Kamuflase itu ya artinya hanya sandiwara saja. Ya, masya Allah di tengah kerumunan orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia tahu, ya, maka dia akan menjadi soleh. Tapi kalau tidak, tidak.
Ya, baik para pemirsa Salam TV, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di kajian Kitab Syakhsiyatul Muslim di Salam TV. Naam, nabda maratan ukhra. Qul lahu.